Rekan-rekan, sebelum kita mulai saya absen dulu ya, yang belum ini dari pusat dulu coba. Dari Direktur Operasi ada? Dari Kesiapsiagaan? Belum, Pak, belum. Dari Sarana Prasarana? Dari pusat rata-rata pada belum datang. Kalau ada suaranya dia Siap, Pusdatin, Pak. Pusdatin sudah oke? Siap. Siapa yang wakili? Saya, Pak, Randy, Pak. Oke, Randy ya, Pusdatin. Siap. Binga hadir, izin. Binga ada? Oke. Ada. Dari Binpor? Hadir. Izin dari Biro Hukum hadir, Pak. Hukum ada ya. Siap. Potensi? Biro Perencanaan? Hukum ada, hukum sudah. Biro Umum ada? Sambil nunggu dari pusat, kita absen dari UPT dulu. Dari Jakarta. Jakarta monitor. Makassar. Izin, Pak Ir, dari Makassar hadir. Oke. Surabaya. Siap, Pak Ir. Surabaya hadir. Oke, semangat 55. Semarang. Semarang hadir, Pak. Oke, Banjarmasin. Banjarmasin. Hadir. Hadir, Banjarmasin. Oke, Timika. Timika hadir. Ambon. Izin, Ambon hadir. Denpasar. Siap, hadir, Pak, hadir. Hadir ya. Pak Ir. Manokwari. Merauke, Merauke. Saya langkain dulu Gorontalo. Tidak di lantai 8 ya, Mbak Putri ya? lantai 8 ya, Pak? Enggak. Sorong. Siap, hadir, Pak Ir. Selamat siang. Gorontalo ada. Siap, hadir, Pak Ir. Selamat siang. Selamat siang. Sorong. Sorong. Sorong Pak Arifin ya? Tanjung Pinang. Kupang. Hadir. Kupang hadir. Jayapura. Tadi ada wajah yang tadi slide. Jayapura. Di lantai 4 ya, Pak? Biak. Poin-poin dulu. Mana Biak? Mataram. Siap, Mataram hadir. Makasih. Ternate. Siap, Pak Ir. Ternate hadir. Oke. Aceh. Proyektornya deh, Pak. Hadir. Hadir, Pak Inspektur. Ya, semangat 55 ya. Siap. Jambi. Oke. Padang. Ada ya, Padang. Lampung. Lampung. P2 itu Pak. Saya lompatin dulu. Medan. Medan. Palembang. Siap, hadir, Pak Ir. Assalamualaikum. Salam. Pekanbaru. Siap, hadir, Pak Ir. Selamat pagi. Selamat pagi. Bengkulu. Bengkulu. Pangkal Pinang. Waalaikumsalam, hadir. Selamat pagi. Oke. Bandung. Waalaikumsalam, hadir Pak Ir. Oke, terima kasih.
Kendari. Kendari. Assalamualaikum, hadir Pak Ir. Oh ya. Pontianak. Assalamualaikum, hadir Pak Ir. Oke, terima kasih. Yogyakarta. Siap, hadir Pak Ir. Balikpapan. Hadir Pak Ir. Oh ya. Siap. Palu. Hadir Pak Ir. Selamat Pagi Pak Ir, hadir. Lagi. Banten. Mana Banten? Baterai baru nih mana? Banten belum ada ya. Maumere. Maumere. Mentawai. Ya, hadir Pak Ir. Oke, terima kasih. Natuna. Natuna mana? Waduh. Palangkaraya. Palangkaraya. Nias. Ya Pak Ir, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Cilacap, sudah ada nih tadi. Hadir. Ya. Hadir. Selamat pagi. Lagi. Mamuju. Mamuju. Siap, hadir Pak Ir. Selamat siang. Oke, terima kasih. Tarakan. Hadir Pak. Oke, lanjut. Manado. 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 Mana tulang sinaga ini? Diklat. Balai Diklat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. UPT belum ada. UPT yang belum saya conteng siapa ya? Jakarta. Merauke, Merauke. Merauke. Izin Pak, untuk Merauke Sedang apa? Sedang lagi ini ya, lagi pasang-pasang ya. Oh, putus ya. Sorong. Sorong. Jayapura. Biak. Mana Gusti ini? Lampung. Medan. Bengkulu. Sekarang pusat operasi mana? Operasi. Kesiapsiagaan. Jin. Siskom. Sarpras. Siap, hadir. Izin Pak, Siskom hadir. Siskom hadir ya? Siap. Sarpras. Biro Perencanaan. Biro Umum. Ini berapa dari pusat belum hadir? Nanti langsung saya telepon aja yang bersangkutan. Mbak Desi, monitor. Mbak Desi. Ya Pak, izin. Oke, nanti Ya, ada Pak. dari pusat masih belum ada. Operasi kesiapsiagaan, Sarpras, Bina Potensi, Biro Perencanaan, sama Biro Hukum. 1, 2, 3, ada 6. Izin Pak Ir, Biro Hukum hadir Pak Ir. Oh iya ya, Biro Hukum hadir ya. Siap Bapak, izin. Oke. Biro Umum. Kirim anggota ke sana Mbak untuk kontak segera bergabung sama kita. Kirim anggota. Ya Pak. Ya.
Direktur Operasi Kesiapsiagaan, Sarfras, Bina Potensi, Biro Perencanaan, Biro Umum. Siap Pak. Dari UPT yang belum, Sorong, tolong catat Sorong, Jayapura, Biak, Medan, sama masih ada 3 lagi nih. Banten, Momere, Natuna, Palangkaraya, Manado, dan Diklat. Diklat sudah ada? Diklat. Assalamualaikum Bapak, izin. Banten hadir Bapak, izin. Oke. Terima kasih Pak Zainal. Banten. Mbak Desi, bisa kita mulai? Siap, bisa Pak. Sambil menanti. Bisa ya? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati rekan-rekan dari kantor pusat dan rekan-rekan kepala kantor SAR se-Indonesia dan Balai Kediklat. Pada pagi ini kita akan melaksanakan pembahasan terkait dengan sistem pengendalian internal. Kemarin kita mendapat temuan dari BPK sebanyak 30 temuan, antara lain terkait dengan sistem pengendalian internal atau SPI, belanja Basarnas dinilai belum sepenuhnya memadai. Yang kedua terkait dengan kepatuhan. Pagi hari ini kita akan membahas sistem pengendalian internal. Ini domainnya dari Inspektorat. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Basarnas tahun 2020 ini, rekomendasinya yaitu mengidentifikasi dan menganalisa serta memitigasi risiko atas pengelolaan keuangan sesuai dengan karakteristik Basarnas. Ini diharapkan paling lambat pada Juni sampai dengan Desember 2021 ini sudah selesai. Sebenarnya kawan-kawan, kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Pada tahun 2018, kita minta dinilai dari BPKP terkait dengan maturitas. Nilai maturitas kita itu level 1. Kemudian kita dinilai pada tahun 2018 kita menaik menjadi level 3. Jadi nilainya cukup tinggi. Di situ kita diberikan pengarahan agar segera membuat sistem pengendalian internal Basarnas. Kita sudah buat pada tahun 2018, pada bulan Desember, masih kabadannya Pak Sogi. Surat sudah saya layangkan kepada Biro Kumpek, dan kemudian surat saya kembali. Karena untuk membuat pedoman payung tersebut, itu perlu biaya untuk mengesahkannya. Nanti setelah disahkan, itu kita perlu ada rapat-rapat tentang pembahasan ini. Kemudian itu menjadi temuan lagi, dan itu kita adakan revisi untuk kita ajukan kepada Kabadan yang sekarang. Jadi sudah ada yang payung pedoman tentang sistem pengendalian internal. Namun yang perlu itu adalah membreakdown pekerjaan itu sampai sesuai dengan hal yang terkecil. Pusat sesuai bidang masing-masing sampai dengan UPT. Dari payung tersebut kita sudah bisa melakukan tindakan ke bawah. Nah, diharapkan nanti Desember sudah selesai. Pada SPI tersebut, itu terdiri ada unsur terkait dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, kemudian pemantauan pengendalian internal. Yang paling menonjol pada 5 komponen tersebut yaitu penilaian risiko. Pada penerapan unsur SPI, sebagaimana yang dimaksud yang kami sampaikan tadi, di situ menyampaikan menyatu dan menjadi bagian dari integral dari kegiatan instansi pemerintah. Pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal yang saya sampaikan tadi,
pada pasal 13, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah, yang kedua tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Next, kalau kita bicara tentang SPI, SPI memang dominan dari inspektorat. Namun semuanya, SPI itu harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Kalau kita lihat pada garis tersebut, yang pertama, siapa yang bertanggung jawab SPI? Yaitu para pejabat setempat, dari mulai UPT, unit terkait. Itu tanggung jawab. Seperti Anda lihat pada the first line of defense, itu yang pertama. Yang kedua, baru pusat sebagai garis pertahanan kedua. Setelah pusat, terakhir adalah garis pertahanan 3, yaitu inspektorat. Sebelum ini dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK atau eksternal, kita sudah melakukan dulu kegiatan tersebut dari mulai instansi, UPT, masing-masing, termasuk juga satker di pusat, baru bertahap ke pimpinan pusat. Terakhir adalah garis ketiga, yaitu inspektorat. Untuk itu, rekan-rekan, kita bicara hari ini tentang SPI, tidak bicara tentang kepatuhan. Tolong pedomani regulasi yang sudah beredar dari Kementerian Keuangan, terutama terkait dengan keuangan. Itu tolong dipelajari, tolong dilaksanakan. Saya ulangi, tolong dipelajari ulang dan tolong dilaksanakan supaya kita bisa tertib. Saya paham tentang semua itu. Ya, saya paham. Kita juga tujuannya bukan untuk mengeksekusi, tapi membina pada rekan-rekan di bawah. Apabila ada temuan, segera ditindaklanjuti, segera diperbaiki supaya kalian aman semua. Nah, terkait bicara tentang SP hari ini, nanti kita akan disampaikan langsung oleh Mbak Desi yang sudah melaksanakan kursus langsung ke BPKP, di mana beliau sudah mendapat petunjuk-petunjuk dari Bapak Andi Lau dari BPKP terkait dengan risiko. Dengan waktu yang ada ini, rekan-rekan bisa mengikuti, menyimak. Setelah itu nanti kami akan ajukan model tersebut kepada Kabadan. Setelah ditandatangani, maka itu akan kami kirim ke bawah dan rekan-rekan sudah bisa menindaklanjuti tentang pembuatan SP ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan segera kalian ikuti. Apabila ada yang tidak tahu, silakan ditanyakan. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Mbak Desi. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Yang saya hormati Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, juga para pejabat tinggi Pratama atau yang mewakili, dan juga para kepala unit pelaksana teknis yang hadir hari ini. Mohon izin saya menjelaskan terkait SPI, karena SPI ini sudah harus memang diterapkan, terkait memang sudah ditetapkan di tahun 2008 yang lalu. Maka itu mungkin saya mengulas sedikit, sosialisasi sebelumnya sudah kami sampaikan di 2 Desember 2020 tentang manajemen risiko. Kita kembali lagi merewind tentang pengertian risiko sendiri. Sebelum kita membuat atau menganalisis risiko-risiko yang ada di lingkungan kita, masing-masing di unit kerja, kami di sini intinya hanya meng-guide Bapak Ibu untuk dapat menganalisis risiko-risiko yang ada di unit kerja masing-masing yang selalu menjadi permasalahan berulang, atau itu menjadi menimbulkan fraud ya, kalau itu karena pengendalian internalnya lemah.
Nah, ini pengertian risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa. Berarti di situ adalah suatu keadaan yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas sesuatu hal yang kita sudah laksanakan. Nah, hal yang timbul tadi itu akan menghambat yang namanya tujuan, strategi, sasaran atau target yang sudah kita tetapkan. Target, sasaran semua sudah kita punya, kita miliki dalam Renstra yang sudah dibuat 5 tahun sekali. Nah, indikator kinerja utama juga Bapak Ibu sudah buat, semuanya sudah ada, baik di Renstra yang 2020 sampai yang seterusnya. Nah, ini beberapa hal saya relevansikan, kemudian identifikasi risiko sendiri, tadi, hal-hal yang menghambat suatu peristiwa tadi, itu harus diidentifikasikan, sehingga yang berpotensi menghalangi atau menurunkan atau menunda tercapainya sasaran unit pemilik risiko dalam organisasi itu bisa diminimalisir sehingga sasaran yang Bapak Ibu inginkan dapat tercapai. Nah, selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan namun kurang terdokumentasikan atau kurang dievaluasi sehingga kejadiannya selalu berulang dan berulang. Nah, ini pun salah satu BPK meminta kami memfasilitasi untuk hal-hal yang terkait temuan-temuan yang menimbulkan fraud, dan itu temuan berulang dari temuan BPK sebelum-sebelumnya, dan juga temuan APIP. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kategori risiko. Ada risiko yang sifatnya strategis, yaitu risiko yang muncul dari upaya unit kerja mewujudkan visi. Jadi dalam Bapak Ibu ingin bervisi, misalnya kantor ini menjadi operasi sel yang tercepat dengan menemukan korban hidup, itu bisa tercapai, ya kan? Kemudian tapi ada beberapa risiko yang muncul, yang Bapak Ibu sendiri sebenarnya sudah tahu kenapa ini selalu muncul, kenapa ini menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu, baik untuk memberikan pelayanan publik ataupun juga dalam penyelenggaraan keuangan. Nah, BPK dalam hal ini adalah concern untuk di penyelenggaraan keuangan yang Bapak Ibu selenggarakan berdasarkan uji petik yang sudah dilaksanakan di beberapa UPT dan juga kantor pusat. Nah, kemudian operasional tadi, ada kategori risiko operasional. Ini risiko yang muncul dari pelaksanaan kegiatan operasional, sama seperti yang saya ucapkan tadi. Kemudian ada tadi kecurangan atau fraud. Ini juga salah satu risiko yang muncul dari adanya tindakan pelanggaran hukum, ketidakjujuran, atau penipuan yang mengakibatkan kerugian negara. Atau bisa jadi banyak temuan kita yang setor ke kas negara itu semakin tahun semakin tinggi. Inilah salah satu hal yang harus kita waspadai dan harus diturunkan kejadian-kejadian ini. Nah, terakhir adalah risiko terkait kepatuhan. Risiko yang muncul berupa tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan internal di lembaga yang bertentangan dengan peraturan. Nah, inilah beberapa hal kategori risiko yang sering dan mungkin akan terjadi di lingkungan kita yang Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi satu persatu. Nah, kemudian berikutnya adalah analisis risiko. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengidentifikasi risiko-risiko sesuai kategori tadi, Bapak Ibu lakukan analisisnya. Bagaimana menganalisisnya, itu kan? Nah, pertama adalah menentukan tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko. Artinya Bapak Ibu membuat skor di sini, kemudian nanti menilai apakah itu sering terjadi atau jarang terjadi, dan seterusnya. Nah, tadi analisis risiko ini adalah bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di organisasi. Artinya di lingkungan, mulai dari lingkungan terkecil sampai dengan lembaga, yang digunakan dalam proses evaluasi. Nah, artinya analisis risiko tadi kita lanjutkan di evaluasi, bukan hanya sekedar di data, dianalisis tapi tidak dievaluasi, sehingga itu akan berdampak terus-menerus dan mengulang. Biasanya seperti itu. Kemudian proses analisis anak yang tepat sehingga nanti pengendaliannya juga tepat.
Nah, ini ada namanya menilai risiko dari sisi konsekuensi impact, ada impact-nya dari sesuatu hal itu dengan dibandingkan dengan kemungkinan terjadinya atau likelihood. Kemudian berikutnya, nah ini proses yang secara dasar yang harus saya sampaikan dalam menerapkan yang namanya memanage risiko atau manajemen risiko. Pertama, Bapak Ibu harus melakukan penetapan konteks. Artinya konteks di sini hal apa dari masing-masing bagian yang ada di unit kerja maupun di direktorat maupun di biro Bapak Ibu harus menetapkan konteksnya dulu. Setelah konteksnya ditetapkan, Bapak Ibu lakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dari semua kegiatan-kegiatan unit kerja yang ada di unit kerja ataupun satuan kerja Bapak Ibu. Kalau di UPT mulai dari masing-masing eselon di bawahnya, masing-masing bagian unit kerja mengidentifikasi risiko. Kemudian tadi dari identifikasi risiko yang ada, dianalisis risikonya. Kemudian dampak dan sebagainya itu ada analisis risikonya. Kemudian dievaluasi risiko yang tadi. Apakah ini sudah sesuai? Apakah ini memang benang merah, benang kusut yang selama ini terjadi di kita? Kemudian Bapak Ibu lakukan yang namanya penanganan risiko dari hasil evaluasi tadi. Nah, penanganan risiko bentuknya adalah rencana tindak pengendalian atau contohnya misalnya Bapak Ibu membuat SOP, Bapak Ibu membuat regulasi, Bapak Ibu membuat sesuatu hal yang upaya mencegah munculnya risiko. Nah, itu adalah hal-hal penanganan risiko. Dalam hal ini Bapak Ibu tidak boleh berserah diri, artinya biarlah urusan pusat, tidak semua urusan pusat. Jadi ada beberapa hal ada di unit kerja kita masing-masing bagaimana kita menegakkan SPI. Karena tadi Bapak Ibu ada di line pertama. Kemudian setelah Bapak Ibu menetapkan konteks sampai dengan menangani, Bapak Ibu komunikasikan dan konsultasikan hal ini kepada seluruh jajaran. Bukan hanya sekedar dibuat, kemudian sudah dievaluasi, tapi tidak disampaikan. Nah, di sini harus ada tahapan mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan. Apakah yang sudah saya lakukan ini betul? Atau kepada hal-hal yang seluruh staf di bawahnya harus tahu, ini risiko-risiko kantor kita. Bahwa ini ada beberapa risiko di unit kerja kita yang selama ini menghambat suatu proses pencapaian tujuan dari organisasi Bapak Ibu yang inginkan. Nah, setelah dikomunikasikan, tahap berikutnya Bapak Ibu melakukan monitoring semua penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis, evaluasi, penanganan, dan komunikasi tadi diputar lagi menjadi monitoring dan review. Dilihat lagi apakah yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum. Dan itu selalu berulang dan ini selama kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan ini wajib dilaksanakan sebagaimana peraturan pemerintah 60 tahun 2008 tentang SPIP yang tadi disampaikan oleh Pak Inspektur. Kemudian selanjutnya, nah, setelah Bapak Ibu dapat melaksanakan proses tadi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya manfaat. Manfaat dari pelaksanaan Bapak Ibu memanage risiko tadi, yaitu pertama, mengurangi kejutan. Artinya kejutan tadi hal-hal yang misalnya suatu saat, kantor kita terbakar. Oh, kapal kita terbakar. Nah, ini hal-hal yang kita di luar ekspektasi. Nah, kemudian ada lagi, laporan ke KPKU segala macam. Nah, ini hal-hal yang harus Bapak Ibu waspadai. Dengan apa tadi? Pengendalian dan memanage risiko-risiko yang tidak diinginkan. Pertama, tadi mengurangi kejutan. Kedua, eksplorasi dan eksploitasi peluang. Nah, Bapak Ibu di sini bisa dengan menganalisis, Bapak Ibu bisa menemukan peluang-peluang apa saja yang bisa mengurangi atau mengurai permasalahan yang menyebabkan kegagalan dari suatu tujuan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu menganalisis tadi, bisa menemukan eksploitasi peluang yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian hal yang ketiga, maka akan ada hubungan dengan para pemangku kepentingan semakin baik. Nah, di sini Basarnas koordinasi sangat-sangat dibutuhkan.
Nah, dengan adanya Bapak Ibu melaksanakan memanage risiko sekecil mungkin, maka otomatis Bapak Ibu dengan stakeholder akan semakin baik, baik stakeholder unit kerja kantor pusat maupun di UPT. Kalau di unit kerja kantor pusat mungkin terkait dengan tusi masing-masing, kalau Bapak Ibu di daerah itu sangat-sangat dibutuhkan karena berkaitan langsung dengan masyarakat dan tampak di luar. Nah, kemudian berikutnya peningkatan reputasi. Nah, ini kembali tadi dengan adanya Bapak Ibu memanage tadi risiko-risiko, maka reputasi kantor Bapak Ibu pimpin itu akan menjadi lebih baik. Ya kan? Bukan pencitraan, tapi memang orang mengetahui kehadiran Basarnas. Orang mengetahui bahwa kita memang sudah melaksanakan pengendalian internal sebaik mungkin. Tidak ada lagi fraud, tidak ada lagi kecurangan, dan semuanya sudah berjalan sesuai prosedur yang sudah dibuat. Nah, ini reputasi ini saat ini memang dibutuhkan karena banyak sekali penilaian-penilaian oleh kementerian lembaga lain terhadap sebuah institusi saat ini. Kemudian kelima, ini yang sangat dibutuhkan dan kita semua memerlukan yang namanya portal atau perlindungan terhadap pimpinan dan jajarannya. Nah, perlindungan ini dalam arti yang positif, ya kan? Artinya semua kita berjalan bekerja dengan nyaman tanpa ada suatu permasalahan yang menimbulkan konflik of interest maupun suatu hal yang bertentangan dengan sebuah ketentuan atau peraturan perundangan. Nah, ini mulai kita akan merasakan manfaatnya apabila Bapak Ibu bisa menerapkan semua manajemen risiko ini secara tepat. Nah, tadi kalau sudah dilakukan hasil identifikasi risiko, ada namanya nanti kami minta setelah acara ini adalah daftar risiko. Bapak Ibu pada sebelumnya mungkin sudah membuat yang namanya daftar risiko, saat ini kami minta dimutakhirkan untuk dilihat, dievaluasi lagi risiko-risiko yang sebenarnya masih ada, yang bisa Bapak Ibu eksploitasi. Artinya seperti itu. Kemudian kedua, hasil identifikasi risiko adalah rekaman data mengenai riwayat risiko dan perkembangan perlakuannya. Nah, jadi selama ini permasalahan benang kusut Basarnas kita semua sebenarnya sudah ada, namun belum diurai tadi, kemudian perkembangannya belum diperlakukannya, artinya pengendalian mungkin kurang tepat. Nah, inilah mulai kita menarik benang-benang merah, kita luruskan, kita masukkan dalam daftar risiko sehingga bisa dimonitor dan perlakuannya juga dilakukan secara tepat. Kemudian ketiga, hasil identifikasi risiko tadi adalah sebagai data dasar dalam proses manajemen risiko. Nah, manajemen risiko apabila Bapak Ibu sudah menerapkan, maka kami akan melakukan yang namanya audit, itu bukan audit compliance lagi, bukan audit yang PGR dan sebagainya isinya, tidak ada lagi. Jadi kami akan melihat nanti daftar risiko Bapak Ibu, dari situlah kami mengaudit, artinya hal-hal pengendalian intern apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, itu sebenarnya saat ini diharapkan semua inspektorat melakukan yang namanya audit intern berbasis risiko. Nah, inilah yang kami minta. Selama Bapak Ibu tidak membuat risiko, kami tidak akan menerapkan IBR atau audit intern berbasis risiko. Maka ini saling korelasi dan saling melengkapi gitu kan untuk menyempurnakan organisasi kita Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Nah, kemudian yang keempat, memang dalam identifikasi risiko tidak ada suatu format baku dalam penyusunannya. Jadi Bapak Ibu fleksibel, bisa disesuaikan seperti yang Bapak Ibu butuhkan. Itu nanti formatnya. Kemudian berikutnya, ini pun sama, kalau Bapak Ibu sudah bisa memanage risiko, artinya BPK sendiri sudah tidak ada lagi yang namanya kerugian negara sekian miliar dan sebagainya, itu mungkin sudah berkurang. Kok agak ngeheng ini.
Mohon maaf ada sedikit trouble di sini. Mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu. Nah, ini kita mohon izin melanjutkan. Ini adalah skala dan kriteria kemungkinan. Nah, ini adalah sebuah format yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di seluruh unit kerja Bapak Ibu. Pertama, kalau Bapak Ibu kasih nilai atau skor di angka 1 misalnya, hampir dengan kategori hampir pasti tidak terjadi. Nah, keterangannya di sini, risiko ini belum pernah terjadi, kalaupun terjadi hanya ada sekali setahun, contohnya. Kemudian Bapak Ibu skorkan lagi tadi suatu peristiwa dengan skor 2. Tingkatnya adalah misalnya jarang, atau dalam setahun hanya 2 kali. Kemudian skor ketiga juga sedang, kejadiannya mungkin hanya lebih dari 2 kali setahun. Atau 4, Bapak Ibu merasa ini sering terjadi di kita. Nah, itu Bapak Ibu kemungkinan memberikan skor 4 karena kejadiannya lebih dari 5 kali. Atau hampir sering terjadi, kejadiannya lebih dari 10 kali. Nah, dalam membuat skorsing ini, Bapak Ibu diminta kejujurannya untuk sesuai dengan realita yang kemungkinan terjadi dengan risiko-risiko yang memang ada di unit kerja Bapak Ibu. Jadi, mulailah mendata, misalnya contoh, kita melaksanakan pemeliharaan A, contoh, pemeliharaan A tidak dapat dilakukan karena anggaran kurang. Nah, berarti di situ berapa sering terjadinya seperti itu, sehingga tadi sarana prasarana kurang memadai, contohnya. Atau misalnya operasi SAR seharusnya 30 menit, Bapak Ibu terkendala karena memang jaraknya jauh, atau memang alutnya tidak bisa cepat, atau rescuernya jauh. Nah, ini hal-hal yang sering-seringnya harus kita analisis kenapa terjadi seperti ini misalnya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah membuat tadi skorsing 1 sampai 5, nanti kita buat lanjutnya adalah Ibu ngeheng. Mohon izin, tadi suara saya mungkin tidak terdengar ya Bapak Ibu ya. Yang tadi, yang barusan. Oh. Skor 1 sampai 5 tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, baik. Yang berikutnya, aduh ini slide. Nah, ini slide berikutnya Bapak Ibu adalah mengenai peta dan tingkat risiko. Nah, ini peta dan tingkat risiko ini kita bisa buat dari 1 sampai 4, sebenarnya ini sampai 5, ini nggak kelihatan. Nah, kalau ini warnanya, nanti Bapak Ibu bisa menentukan warna. Dari tadi yang dampak tadi itu, misalnya Bapak Ibu setahun sekali misalnya, berarti kan masih di level 1 di sini. Berarti kan ini dampaknya rendah. Tapi impact-nya Bapak Ibu merasa itu sangat tinggi gitu. Contohnya apa? Kantor terbakar. Dalam setahun mungkin belum tentu terjadi. Tapi jika suatu itu terjadi, maka dampaknya akan sangat besar. Maka Bapak Ibu akan memberikan skorsing 1 dan juga dampaknya di level 5, contohnya begitu. Kemudian hal lain yang tinggi semua misalnya, di skor kemungkinan 5 dampaknya tinggi. Misalnya pertanggungjawaban hilang atau pertanggungjawaban tidak lengkap atau maaf, palsu. Nah, ini mungkin sering terjadi. Dia di level 5 kemungkinannya, karena itu setiap bulan. Kemudian tapi dampaknya itu bisa menimbulkan kerugian negara dan sebagainya. Maka dampaknya besar, Bapak Ibu beri skorsing di sini 5 dan 5 contohnya. Atau ada barang hilang gitu.
di level tengah misalnya, jarang terjadi barang-barang hilang, misalnya BMN hilang, karabiner hilang misalnya. Nah, Bapak Ibu kasih kemungkinan dampak di 3. Tapi dalam pelaksanaan operasi SAR, apakah itu berdampak tinggi misalnya? Pada saat Bapak Ibu butuhkan mungkin juga jarang terjadi, misalnya kejadian untuk di high angle rescue misalnya, sehingga karabiner tadi jarang digunakan. Maka Bapak Ibu bisa masih dikasih skor 3 misalnya. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu memetakan identifikasi risiko-risiko yang ada. Nah, ini setelah acara ini kami harapkan semua unit kerja, baik dari UPT dan kantor pusat, sudah punya risiko yang memang betul valid, yang dapat kami gunakan nanti untuk pada saat membantu Bapak Ibu mengurangi yang namanya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, selanjutnya, Nah, tadi setelah Bapak Ibu mempunyai yang namanya peta risiko atau daftar risiko, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan perbandingan tingkat risiko yang ditemukan selama tahapan Bapak Ibu melakukan analisis risiko dengan selera risiko. Nah, selera risiko ini namanya adalah risiko-risiko yang masih bisa diterima atau risiko-risiko yang masih bisa ditolerir. Artinya Bapak Ibu menerima risiko itu, tidak menolak. Artinya risiko itu tidak terlalu menghambat. Itu namanya level Bapak Ibu membuat selera risiko. Nah, setelah tadi ada semua daftar, para pimpinan bisa membuat yang namanya keputusan prioritas penanganan risiko. Nah, dari based on inilah Bapak Ibu bisa memutuskan satu kebijakan risiko mana yang harus Bapak Ibu laksanakan dulu dengan pencegahan apa yang tepat. Nah, inilah sebenarnya daftar yang bisa level manajemen kepemimpinan untuk membuat suatu keputusan. Mungkin ini di Diklatpim belum ada, karena ini hanya ada di BPKP, manajemen risiko. Nah, ini harus kami sampaikan dalam menyempurnakan tugas Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya tadi ada sudah penanganan risiko, tadi termasuk risiko. Nah, ini contoh yang saya buatkan adalah penanganan risiko dengan cara mengurangi. Contohnya, evaluasi efektivitas pengendalian yang ada atas risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Misalnya Bapak Ibu merasa prioritas risikonya adalah kehilangan barang. Nah, kehilangan barang ini pengendalian yang dibutuhkan adalah misalnya yang sudah ada, DIR, misalnya daftar inventaris ruangan. Nah, daftar inventaris ruangan memang nampak itu hal cuma ditempel yang terdiri dari beberapa barang-barang yang ada di sebuah ruangan. Namun apabila itu tidak dimutakhirkan, maka Bapak Ibu akan sulit mentrace kehilangan barang tersebut. Sama seperti ada barang-barang di gudang, apabila Bapak Ibu tidak punya daftar inventaris ruangan ataupun daftar barang di gudang, satu barang hilang, Bapak Ibu akan sulit mendeteksi atau sulit mencari di mana hilangnya. Nah, sehingga itu apalagi terkait laporan keuangan. Satu barang ada nilainya, itulah rupiah adalah laporan keuangan yang selalu diaudit BPK. Jadi walaupun karabiner nilainya cuma 8 juta atau 500.000, itu adalah BMN, satu hilang artinya laporan keuangan Bapak Ibu seharusnya berkurang senilai 8 juta misalnya. Tapi karena tidak tahu hilang dan tidak juga tahu barang di gudang apa saja, maka itu tadi menjadi risiko yang ujung-ujungnya bisa nanti kerugian negara misalnya. Nah, ini itu hal-hal yang tadi misalnya DIR tidak mutakhir, penyebabnya rekonsiliasi tidak tertib. Nah, rekonsiliasi ini bukan hanya untuk BMN sebenarnya, tapi juga untuk di level pengelola keuangan. Bagaimana rekonsiliasi internal antara PPK, PPSPM, dan juga bendahara, dia harus melakukan tadi yang namanya rekonsiliasi yang internal. Ya, dengan melakukan tadi, dia melakukan verifikasi semua hak tagih kepada negara. Nah,
terakhir adalah untuk terkait barang, cek fisik tidak dilakukan. Nah, selama sekian dari mulai UPT, Bapak Ibu menjadi UPT misalnya, itu tidak pernah melakukan cek fisik. Cek fisik hanya sekedar formalitas misalnya, hanya untuk ya pokoknya semester sekali ada udah BA cek fisik buat bikin laporan keuangan. Nah, itu sudah mulai dilupakan mindset itu. Kalau bisa cek fisik, lakukanlah yang betul mulai dari hari ini. Jadi Bapak Ibu memiliki dan mengetahui barang sekecil apapun yang ada di lingkungan Bapak Ibu dengan data yang akurat. Gitu. Nah, ini hal sepele, tetapi ini menyangkut ke laporan keuangan kita yang supaya lebih akurat dengan data yang sebenarnya. Nah, ini salah satu hal kecil tapi berdampak besar tadi. Nah, ini contoh-contoh pengendalian untuk pengelolaan barang milik negara. Nah, kemudian tadi kita lakukanlah namanya skorsing tadi kemungkinan, dampak, ada mitigasi, kemudian ada preventifnya. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan setelah tadi punya daftar risiko dan dianalisis. Nah, ini beberapa hal yang mungkin nanti saya tidak perlu jelaskan lagi, saya langsung ke beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, ini Bapak Ibu di sini kami sampaikan untuk kondisi ini dalam manajemen risiko kami hanya sebagai konsultatif. Artinya kami tidak terlibat di dalam membuat keputusan risiko-risikonya Bapak Ibu, tapi kami hanya sebagai mediasi untuk Bapak Ibu menyusun tadi yang namanya peta risiko. Gitu ya. Jadi keputusan risiko adalah Bapak Ibu yang tahu karena Bapak Ibu yang menjalankan tugas pokok hari-hari. Seperti itu. Nah, inilah peran kami. Kemudian ini kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan semua identifikasi, evaluasi, dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa menilai level manajemen risiko Basarnas sendiri. Kita tuh di level mana sebenarnya gitu ya. Tadi memang sudah disampaikan Pak Inspektur bahwa kita ada di level 3. Level 3 seyogyanya sudah punya peta risiko semua unit kerja dan juga manajemen. Dan kami mohon maaf kemarin pedoman yang sudah disampaikan 2018 itu tertunda dan kami akan majukan lagi sebagai payung hukum Bapak Ibu menerapkan yang namanya manajemen risiko. Kemudian ini beberapa ini yang semua kementerian lembaga dan Pemda juga sudah mulai harus menerapkan ini. Bapak Ibu bisa menilai sendiri kita ini di level mana ya. Nah, misalnya skorsing nanti setelah acara ini Bapak Ibu tahu kita ada di level 6, berarti Bapak Ibu ada di kategori risk naive, risk aware, define, dan itu paling tinggi adalah risk enable. Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Itu. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan sebelum saya memberikan format untuk Bapak Ibu kerjakan daftar risiko. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, sepertinya hening, tidak ada yang menanya, berarti saya anggap semua sudah paham dan bisa menjalankan, menerapkan manajemen risiko ini sesuai yang seharusnya. Nah, ini sekarang saya sampaikan contoh format yang nanti Bapak Ibu dapat terapkan. Izin tadi ada chatting apa ini? Oke, baik. Ini ada direct message dari Bu Isma Safitri ya. Kemarin kirim matriksnya periode Januari Desember 2020, sekarang untuk periode kapan? Nah, yang sudah ada, yang sudah punya, itu mohon dimutakhirkan lagi daftar risiko sebelum kami formalkan maksudnya. Nah, ini contoh yang Bapak Ibu bisa buat dan bukan hanya dibuat oleh satu unit, mungkin eselon 3 atau 4 di bawahnya bisa bersama-sama masing-masing satu daftar risiko. Ini adalah satu kejadian. Nanti Bapak Ibu buat misalnya ini bidang apa,
atau unit kerjanya misalnya biro umum bagian umum, kalau di UPT itu ada bagian operasi atau sumber daya ini ya KSD-nya. Nah, tujuannya dari kegiatan itu apa? Nanti Bapak Ibu buat, kemudian risikonya yang muncul apa? Nah, ini pemiliknya siapa gitu kan? Penyebabnya apa? Dampaknya apa pada capaian tujuan? Nah, Bapak Ibu buat skor kemungkinan terjadi beserta skor dampak. Nah, setelah itu Bapak kalikan, nanti Bapak Ibu kalikan total skornya, terus dan juga dianalisis pengendalian yang sudah ada dari risiko itu, misalnya sudah ada SOP, misalnya tinggal dinilai apakah efektif atau tidak efektif. Kemudian dari situ apabila kurang efektif, pengendalian sudah ada apa, penanggung jawabnya tadi siapa, jangka waktu yang direncanakan kapan. Nah, untuk yang sudah membuat ini perlu dimutakhirkan saja. Ini salah satu keterangan di bawahnya adalah tadi skorsing yang bisa Bapak Ibu buat, apakah sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, atau hampir terjadi, kalau kemungkinannya sampai dengan hampir pasti terjadi. Loh, ini hampir pasti terjadi 2 kali. Nah, nanti kami sempurnakan lagi ini yang terakhir. Oh, ini adalah skor yang kemungkinan satu tadi yang hampir pasti tidak terjadi, berarti kemungkinannya itu kecil. Kemudian kalau yang 5 tadi hampir pasti terjadi, artinya, nah kami sebenarnya fokus nanti yang skornya Bapak Ibu di level 4 dan 5. Nah, dari sini kami minta kejujurannya dan terbukaannya untuk risiko-risiko yang ada di seluruhnya Bapak Ibu tolong didata, supaya kami bisa membantu menggait, meminimalisir risiko yang ada di Bapak Ibu. Mungkin begitu. Dan kami tunggu nanti dengan surat inspektur, dan ini format kami kirimkan segera melalui chatting di Zoom ini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Selamat pagi, Mbak Desi dari Pusdatin. Ya, monggo, silakan. Mau nanya, bisa nggak dari inspektorat ini ngaudit manajemen risiko di bidang IT di Pusdatin? Nah, ini saya kembalikan lagi. Di SPBE ya. SPBE itu adalah yang namanya auditor untuk IT, dia beda dengan BPKP. Dia ada pembinanya sendiri dan kompetensinya juga sendiri. Sama seperti auditor kepegawaian, pembinanya adalah di BKN, dan dia harus dikerja di sana sampai lulus. Jadi tidak bukan auditor kita, gitu kan? Gimana? Berarti ada standarnya sendiri ya untuk audit TIK-nya? Ya, dia harus punya kompetensi dan sertifikasi tersendiri. Gitu. Jadi memang kalau itu satu hal kebutuhan, mungkin dari sekarang boleh dibangun gitu kan auditornya dan ditempatkan di mana. Dan saya sendiri untuk konsultasi kemarin BSSN itu mereka belum terapkan juga karena memang ini hal yang baru. Gitu. Oke, Mbak Desi, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi. Ini daftar risikonya saya kirimkan beserta filenya, bisa Bapak Ibu unduh. Mbak Desi izin bertanya.
Siap Pak, rekan SAR, persilahkan. Ya, jadi Mbak Desi ini kalau saya lihat tabelnya ini, di situ kan ada bagian dan lain. Apakah kantor SAR juga dibagi seperti itu atau cukup satu nama gitu? Jadi data resikonya langsung berurutan banyak gitu. Apakah memang harus setiap bagian atau seksi dibuatkan ini sendiri gitu, Mbak Desi? Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin langsung menjawab. Jadi kalau ini sebaiknya adalah per masing-masing Pak. Di bawah Bapak kan ada 3 bagian. Masing-masing itu dia harus punya mengevaluasi atau mengidentifikasi risikonya masing-masing. Jadi nanti Bapak mengambil keputusan sudah lihat itu risiko yang benar-benar nyata di masing-masing bagian. Gitu. Nanti kirimkan ke kami boleh dengan satu worksheet, misalnya satu bagian umum, satu operasi, satu KSD, itu boleh nanti. Gitu, Pak. Tapi tetap masih. Terima kasih Bu Desi ya. Ya, siap. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum diakhiri, ada yang mau Jumatan. Saya sambil mengirimkan slide sama tabel daftar risiko yang sudah diperbaiki. Dari Sorong, ini ada chattingnya. Daftar risiko ini apakah sama seperti ATEM dalam Pokja penguatan pengawasan ZI? Iya, betul. Ini salah satu komponen dalam RB juga. Dan ini kami minta dimutakhirkan apabila memang Bapak Ibu semua sudah membuat. Dan kami akan menunggu untuk dijadikan satu, nanti peta risiko punya lembaga jadinya. Oke, baik. Jika tidak ada, mohon juga mengisi daftar hadir. Mohon izin Pak Inspektur, mungkin cukup dari saya. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Desi. Rekan-rekan, mungkin ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan Mbak Desi. Kemudian Mbak Desi, itu yang slide tadi bisa dikirimkan kepada rekan-rekan yang membutuhkan di bawah. Ya, siap Pak. Saya kirim by chatting, nanti saya by WA group juga. Oke. Kira-kira ada yang mau tanyakan rekan-rekan? Kalau tidak ada, tolong nanti kalian sudah mulai mengerjakan tentang SPI masing-masing. Kami akan membuat yang sudah kami buat kemarin yang dikembalikan dari Kumpek, akan kami ajukan ulang untuk mendapat persetujuan dari Kabadan. Setelah itu nanti dari Satker pusat maupun dari UPT untuk menindaklanjuti penjabaran masing-masing. Sehingga harapan kita sistem pengendalian ini sudah bisa berjalan. Sebenarnya ini hanya pedoman saja, pedoman penyusunan seperti
SOP. Ini, kalau ini sudah kita buat, BPK akan segera mencoret hasil temuan kita, tinggal kita pelaksanaan masing-masing. Buku juga kalau sudah kita buat, tapi tidak dilaksanakan, ya sama saja. Namun ini sebagai payung hukum, sebagai pertanggungjawaban tindakan kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan Basarnas. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya. Hasil pemeriksaan kita tahun 2021 ini terhadap laporan keuangan 2020, hampir semuanya sudah mulai membaik. Peningkatan sudah bagus. Hanya beberapa saja yang masih saya temukan kelengkapannya, dan itu temuan yang bersifat sering. Jadi kita sudah hampir 15 kantor. Dari 44 kantor tinggal 28 ya Mbak ya, yang belum kita lakukan audit. Sisanya yang sudah kita laksanakan itu hampir semuanya baik. Dan saya lihat ada kemajuan yang signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya live dari acara Zoom pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Terima kasih. Salam. Selamat siang Bapak Dir, Bapir, izin. Ya. Selamat pagi, Pak. Tatuna, Ya, baru selamat normal ini. Siap, dari tadi Bapak ikut Bapak, izin. Terlambat. Apa lihat saya? Gelap Bapak, izin. Oh gelap. Terima kasih kawan. Selamat pagi. Ya Bapak. Oke, selamat pagi, Pak Ir. Natuna terang. Tuna mati lampu.